Bapak-bapak jemaah di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, di malam yang berbeda ya, saya mohon maaf sekali. Sudah beberapa pertemuan, tepatnya 2 pertemuan kita kosong. Jadi kalau besok kosong juga, aku kayaknya kosong terus begitu ya. Jadi kami ganti waktunya khusus untuk pekan ini, diganti di Jumat malam Sabtu. Karena saya tanya sama Khalil sama si Yano kemarin waktu main bola, katanya malam ini kosong, jadi diganti begitu ya di malam ini. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam beramal soleh. Lalu kita berharap kepada Allah, semoga amal soleh yang sudah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala terima menjadi salah satu kebaikan berbentuk pahala yang kelak akan menjadi bekal kita di akhir nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu, jamaah sholat maghrib kajian tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dulu dengan membaca doa bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terakhir ayat berapa, Pak? Ayat 100. Berapa sih? Masih surat Al-Baqarah, benar? Masih Al-Baqarah? Masih ya. Ayat berapa, Pak? Masih ingat? Kelamaan libur jadi kelalen. 100 102 110 apa 100? Kemarin ya 102 sudah nih kalau nggak salah, ayat tentang sihir. Benar, 102 terakhir ya? Ya. Jadi sekarang 103. Walau annahum. Benar ya? Baik, mudah-mudahan benar lah. Kalau nggak benar berarti Mas Gusti nih. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatikan setiap huruf, setiap panjang, setiap pendek, setiap dengung dan jelasnya. Karena di dalam Al-Quran terdiri dari 4 komponen. Panjang, kalau nggak panjang berarti pendek. Kemudian dengung, kalau nggak dengung berarti jelas. Adapun nama-namanya nanti ada idhar, ikhfa dan lain-lainnya. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair. 1, 2, 3. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair. Jangan khair, khair. Iya.
Jangan pakai bahasa ngapak ya. Kalau ngapak kan primen. Kalau ini primin khoir. Jadinya bukan bukan primen tapi primin. Primin kabar. Begitu ya. Nggak usah pakai tapi jadi kalau ya sukun. Saya ulangi lagi. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair. Ya, bagus. Lau kanu ya'lamun. Bareng-bareng. Walau annahum 1, 2, 3. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Satu ayat yang perlu diperhatikan adalah layin. Masih ingat layin itu apa, Pak? Layin adalah waw sukun dan ya sukun. Layin atau lin. Kalau dalam bahasa Arab 3 huruf. La, ya, nun. Ada yang bacanya layin, ada yang bacanya lin. Setiap waw sukun dan ya sukun jangan berubah hurufnya. Kalau waw sukun jadinya u, kalau ya sukun jadinya i. Walau annahum, bukan walau, tapi walaupun gitu ya. Walau waw sukun dan ya sukun. Waw sukun didahului fathah jadinya layin, ya sukun didahului fathah jadinya layin. Boleh hurufnya a dan lain-lainnya. Walau annahum, coba 1, 2, 3. Walau annahum. Jangan walau, dimajukan bibirnya untuk pengucapan wa au lau. Walau annahum. Bagus, jangan terlalu dibuka lebar wawunya, nanti jadinya o. Walau, tapi dimonyongkan. Walau. An hukumnya apa itu, Pak? Gunnah. Walau annahum amanu wattaqau. 1, 2, 3. Walau annahum amanu wattaqau. Nah, setiap ada tak bertasdid, huruf tak bertasdid wat berhenti, karena tak ini memiliki sifat syiddah, tertahannya suara ketika pengucapan huruf tersebut. Ada 8 huruf, aji depotimbakat. Watta, jangan wattaqau atau wattaqau. Berhenti saja, wattaqau. Iya, berhenti 1 kali nafas atau bukan 1 kali harokat. Walau annahum amanu wattaqau. 1, 2, 3. Walau annahum amanu wattaqau. Bukan kau. Iya, kau. Bagus. Hurufnya ko, bukan ka, bukan kau, tapi kau. Tidak merubah huruf asli. Huruf aslinya kof. Itu masih kau. Bukan kaf. Tapi yang asli adalah kof. Kau. Ucapkan dulu ko. Ko tambah u. Kau. Wattaqau. 1, 2, 3. Hukumnya apa, Pak? Kau.
Layyin atau lin. Sama seperti tadi, wawnya dilarang jadi o, jadinya u. Qau. Wattaqau lamasubatum min indillahi khair. 1, 2, 3. Bukan wattaqu tapi qau. Wattaqau lamasubatum min indillahi khair. 1, 2, 3. Bagus. Lamatsu hukumnya apa, Pak? Maqtabi'i. Di situ hurufnya sa apa sya? Sa. Makhrajnya di mana, Pak? Ini kita kemarin 3 huruf ya. Sa, za, zo. 3 huruf ini berasal dari ujung lidah bertemu pangkal apa ujung gigi? Bertemu ujung gigi. Ujung gigi seri depan. Sa, as. Lamasubatum karena dia punya sifat hamas keluar nafas. Lamasubatum min indillahi khair. 1, 2, 3. Kho-nya kasih ngeresnya khair. Baik, ikutin saya. Sasisu. Rasakan ujung lidahnya agak keluar sedikit semending. Sa. Si. Su. San, sin, sun. Mudahnya af, is, us. Ya. Za. Za. Zi. Zu. Zan, zin, zun. Az, iz, uz. Baik. Bedanya ini jangan keliru. Kebanyakan ada yang pengucapannya ini disamakan. Padahal ini berbeda. Huruf bentuknya saja sudah berbeda. Apalagi pengucapannya. Tapi kadang-kadang pengucapannya keliru. Kalau yang ini yang membedakan cuman sifatnya ini berat, ini ringan, ini tebal, ini tipis. Maka cara mengucapkan zo diangkat pangkal lidahnya. Zo. Zi. Zu. Zon, zin, zun. Az, iz, uz. Gampang apa susah? Karena memang ada 7 huruf yang susah kata para ulama qiraat. 7 huruf itu semua huruf isti'la. So, do, to, zo, ko, kho, gho. So, do, to, zo, ko, kho, gho. 7-7-nya huruf-huruf isti'la. Pangkal lidahnya harus terangkat. Hurufnya tebal, berat. Jadi kalau pengucapannya maka kasrah pun mereka kudu tebal. Si, wi, pi, zi, pi, khi, ri. Akhir kalimat bertemu dengan sukun. Roknya kita sukunkan, maka berubah jadi mat lain yang awalnya tidak panjang, berubah jadi panjang 4 atau 5 harokat. Min indillahi khair. 1, 2, 3. Min indillahi
Wakofnya apa di situ, Pak? Qala. Qala itu apa namanya? Al-waqfu aula. Maknanya lebih utama berhenti lebih utama. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Ainnya masih ada minyaknya, masih ada alirannya. Ya, jangan ya'lamun tapi ada ya. Lau kanu ya'lamun. Lau apa hukumnya? Lain. Ka no ya'lamun. Mat arid lisukun. Kalau nggak jenengan masukkan ke pangkal dalam, dia akan nyerempet ke huruf kaf. Huruf kaf dengan qaf cuman bedanya posisi pangkalnya dan sifatnya. Qaf itu pangkal dalam, kaf itu pangkal luar, qaf itu tebal karena ada di sini, kaf itu tipis karena di luar huruf-huruf tebal. Kalau ku dengan ku itu biasanya kalau kita bacanya nyeret-nyeret arahnya ke kaf yang ini. Ke kaf bukan ke qaf. La taqulu qulu itu nanti keringanan jadinya ke situ. Jangan terkecoh karena ini dua huruf yang berbeda. Di dalam kan dimasukkan ke pangkal dalam la taqulu ra'ina 1 2 3. La taqulu ra'ina. Bisa membedakan Pak ya. Ini pun konsekuensinya nanti kalau pas di kata-kata kul itu punya makna yang berbeda. Kalau nggak salah sudah saya sampaikan ya. Kul dengan qaf maknanya katakanlah wahai Muhammad. Kalau dari kul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari manusia. Kalau kul pakainya kaf kul maknanya makanlah. Jadi kalau kita bacanya kul huwallahu ahad, makanlah wahai Muhammad. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Ini maknanya sudah berbeda. Maka walaupun cuman kelihatan remeh begini, merubah arti. Dosa ya tadi. Kalau nggak tahu nggak. Kalau tahu disengaja itu dosa. Misal kalau saya tahu terus disengaja bukan karena lalai, itu dosa. Nah saya ngerti artinya gitu kan. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak ngerti, iya. Iya. Iya kan moga-moga diampuni ya. Amin amin. Yang lebih dosa lagi nggak mau belajar. Dia dosanya double tuh. Jadi jangan sampai keliru ya. La taqulu, jangan la taqulu. Selanjutnya wa la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. 1 2 3. Wa qulu zurna wasma'u. Wa qulu zurna wasma'u. Iya. Waqu hukumnya maqtabi'i lunzu. Ikhfa hakiki. Nah perhatikan, ikhfa hakiki itu persiapan untuk pengucapan huruf setelahnya. Ada nun sukun, lun masuk ke huruf zo. Posisinya lidah sudah bertemu di gigi seri depan. Lunzu. Jadi posisi lidahnya sudah mau mengucapkan huruf zo. Wa qulu zurna wasma'u. Coba 1 2 3. Wa qulu zurna wasma'u. Iya. Wa qulu zurna wasma'u. Wa qulu zurna wasma'u.
Itulah sebabnya ikhfa itu maknanya samar-samar. Maknanya kan? Namanya samar-samar ikhfa. Sehingga pengucapan dengungnya dia tidak ditentukan apakah en apa ang. Dia nggak mesti. Dia menyesuaikan dengan huruf apa yang bertemu dengan nun tersebut atau tanwin. Ini huruf zo. Huruf zo itu huruf di ujung lidah bertemu ujung gigi, termasuk jauh dengan nun. Jadi nggak terlalu n. Lunzu, lunzu. Dengungnya itu samar. Walil kafirina azabun alim. Walil kafirina azabun alim. Bagus. Ada satu catatan, ada tadi yang keucap lil itu dihilangkan karena huruf qalqalah ada 5, masih ingat? Baju di toko selain itu tidak boleh qalqalah. Nanti kalau qalqalah disebut dengan tawalud. Tawalud itu salah satu kesalahan dalam baca Al-Qur'an. Bukan walil kafiri tapi dipisah. Walil kafirina azabun alim. 1, 2, 3. Walil kafirina azabun alim. Bagus, bisa dipahami Pak ya. Jangan dipantul. Lam itu bukan huruf qalqalah. Walil ka hukumnya maqtabi firi tabi aza bun a. Izhar apa? Halqi ada berapa hurufnya? 6. Apa saja? Aha, kha, alha, ha. Itu ada 6 huruf. Ain, ha, hamzah, ha, ghain, kha. Semua huruf-huruf tenggorokan izhar halqi. Alim, mat arid li sukun. Panjangnya berapa Pak? 5, 6 boleh. 4, 5, 6 silahkan. Tergantung jenengan mau cara bacanya tartil, tahqiq atau tadbir silahkan. Kemudian jangan terkecoh, bukan azabun alim. Itu bukan seperti itu cara mengucapkannya, karena itu modelnya dengung bukan panjang. Kalau panjang yang dipanjangkan iya-nya alim ditutup dengan mim, bukan alim. Saya dengar kadang-kadang itu ada yang alhamdulillahirabbil alamin dimasukkan hidung itu Suaranya udah alamin dimasukkan hidung karena tadi alamin. ya. Memang suara nun dan mim itu berasal dari hidung. Ada namanya gunnah. 2 huruf mim dan nun adalah huruf-huruf hidung. Jadi boleh. Justru ya masuk ke hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jangan dipanjangin ya, jangan didengungkan. Min. Jangan min. Itu jadi semua kok. Jadi sengau ya. Jadi saya nggak bisa itu, susah itu. Tapi aslinya nun dan mim itu huruf-huruf hidung, huruf al-khaisum. Ini kalau dalam ilmu tajwid ada nanti huruf-huruf yang berasal dari al-jauf, ada huruf yang berasal dari al-halqu, ada yang berasal dari al-lisan, ada yang berasal dari syafatain, ada yang berasal dari al-khaisum. Itu nanti 2 huruf, nun dan mim. Jadi masuknya ke hidung memang. Makanya ada gunnah. Yang catatannya nggak boleh dengung, harusnya panjang. Panjang dan dengung ini beda tapi sama-sama punya jangka waktu pengucapannya melar seperti itu, tapi cara ngucapnya itu dengan versi yang berbeda. Kalau dengung dimasukkan ke hidung, kalau panjang dikeluarkan dengan huruf alif, ya atau waw. Kalau alif
Adzabun nar. Nar. Gitu kan? Nanya yang panjang baru dimatikan ra-nya. Nar. Kalau kasrah kalau sukun Rabbil alamin. Kalau waw yaitu dhammah innal bukan. Gimana? Al mu'minun la ya'lamun. Mun. Seperti itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Yang betul Muhammad apa Muhammad? Mu. Setiap dhammah memajukan bibir. Kalau mo itu wong apa? Lidah itu lahjah ngapak itu. Ya sama seperti tadi primen, karena udah biasa ngomong primen, dia jadinya khoer, ya kan? Khoer. Ngomong air pun air, ya kan? Khoer. Ini Muhammad. Ya Muhammad. Dhammah itu memonyongkan bibir karena dia sebetulnya huruf waw. Makanya tandanya itu waw. Dhammah itu tandanya waw. Memonyongkan bibir. Wa, au, u, bu, tu, su, ju, mu. Muhammad. Muhammad ngapak. Kalau untuk Muhammad siapa? Muhammad Khalil. Itu ngapak itu. Muhammad Khalil. Muhammad Khalil. Kalau lam kan? Lam. Kalau lam dibaca lo. Untuk Allah pas lah dibaca Allah. Itu nanti namanya tafkhim dan tarkik. Tebal dan tipis. Tebal, tipis. Innallaha. Gak bisa kita baca innallaha. Itu orang Kristen Allah. Innallah ya. Kenapa demikian? Karena memang lafaz Allah itu dua pengucapan. Tebal disebut dengan tafkhim, tipis disebut dengan tarkik. Dua kondisi ini ditentukan di harokat sebelum lafaz Allah. Kalau harokat sebelumnya adalah fathah atau dhamma, baru lafaz Allah, maka nanti jadinya tebal. Kalau sebelumnya berharokat kasroh, baru setelah itu bertemu dengan lafaz Allah, baru ini disebut dengan tipis, bacanya lah bismillah dengan menyebut nama Allah. Millah. Millah itu huruf mim berharokat kasroh, bertemu dengan Allah jadinya millah, tipis. Kalau orang keyakinan semillah, mana? Semillah. Semillah, ini setan, bismillah gitu ya. Jadi kalau orang sini, mana daerah mana Mas Gusti? Semillah. Jadi kalau bertemunya dengan fathah atau dhamma, dia jadinya Allah tebal. Cara mengucapkannya sama, makhrajnya di atas atau di langit-langit. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit mulut, tepatnya di atas gusi sedikit. Lalilu, al-ilul, lalilu, cuma ditebalkan saja. Innallaha kana ghafurar rahima. Innallah abdullah, gitu nanti. Cara macam begitu. Oke? Apa lagi? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ayatnya. Lanjut nggih? Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Shinnya besar. Syu'ash. Ini yang tadi ya. Yang pertama yang paling tipis itu sa. Yang kedua sa. Ketiga sya.
Yang ini yang paling besar nih. Sya, musyrikin, musyrikin. Bukan musrikin atau musrikin, tapi besar. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika pengucapan dengung-dengungnya. Ayyunazzala alaikum. 1, 2, 3. Ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum. Mir rabbikum. Jangan terkecoh, di situ ada idgham bila gunnah, nun sukun bertemu ro. Kemudian